Salam Kristen Elim, apa kabar adik-adik semua pagi hari ini? Kami akan menyampaikan firman Tuhan dengan adik-adik di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tema pagi hari ini yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu hanya Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan kita. Firman Tuhan mengatakan di sini adik-adik bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Kata Dia di situ adalah menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah hidup. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam manusia tidak menjamin keselamatan. Orang yang punya banyak kekayaan tidak menjamin keselamatan. Orang pintar tidak menjamin keselamatan. Orang yang mempunyai banyak harta, orang yang menyembah kepada patung, orang yang menyembah kepada gunung, tidak menjamin keselamatan. Manusia tidak bisa menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan yaitu hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, di dalam Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan umat manusia, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi kasih karunia kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Firman Tuhan mengatakan Roma pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Amin. Di ayat 25 firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Ya, berbuat dosanya dari mana adik-adik? Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, Tuhan mengatakan bahwa semua memberikan perintah bagi Adam dan Hawa, tetapi Adam tidak taat kepada perintah Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan kejatuhan mereka adik-adik, dosa menjala ke seluruh dunia. Ya, nah namun ketika Tuhan Yesus datang dengan satu ketaatan, dengan satu kebenaran yaitu di dalam Tuhan Yesus, Dia membenarkan orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Ya, untuk itu kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan dengan kasih karunia. Ya, diberikan secara gratis kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita terus menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan menyatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia
itulah yang menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya kita yang akan sebenarnya kita yang akan dihukum, tetapi Allah mengasihi kita sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ya, untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk itu kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana supaya kita diselamatkan? Bagaimana supaya kita percaya kepada Tuhan? Kita diselamatkan. Yang pertama yaitu kita mengaku dengan mulut kita. Walaupun kita sudah orang Kristen, kita sudah dilahirkan dari orang yang dari kecil sudah orang Kristen atau pengikut Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita walaupun kita sudah menjadi pengikut Tuhan atau pengikut Kristus, Tuhan mau supaya kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang kedua yaitu kita harus mengaku di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi bahwa kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita. Yang kedua yaitu kita percaya di dalam hati kita. Ya, kalau kita mengaku dengan mulut berarti kita harus percaya di dalam hati. Kalau kita mengaku dengan mulut belum menjamin, tetapi ketika kita mengaku dengan hati kita, maka Tuhan akan menyelamatkan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Amin. Yang ketiga yaitu kita harus berseru kepada Tuhan. Walaupun kita sudah mengaku dengan mulut, walaupun kita sudah percaya di dalam hati, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berseru kepada Tuhan Yesus. Yang di Roma pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jadi bagaimana kita diselamatkan? Yang pertama yang kita harus mengaku dengan mulut kita. Yang kedua kita harus percaya di dalam hati kita. Yang ketiga ketika kita sudah percaya, kita harus berseru kepada nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kitab suci mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi biarlah renungan pagi hari ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati setiap masa depan kita, cita-cita kita, keluarga kita, apa yang kita impikan, Tuhan pasti menolong dan memberkati semua. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan bahwa maaf adik-adik, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup di situ artinya adik-adik bahwa bukan sekedar hidup kekal, tetapi secara material, secara masa depan, cita-cita Tuhan akan memberkati. Barang siapa yang menghilangkan Tuhan Yesus, ia menghilangkan segala-galanya. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan memiliki segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam.